Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami ingin presentasikan visualisasi data pengolahan 7 peubah dari data perusahaan Airbnb yang kita pilih. Next. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada hasil Sakif Kalkailizain dengan NIM C540-1211-083. Lalu yang kedua ada Rivaldo Aviano Maselan dengan NIM C440-1211-001. Lalu yang terakhir ada Muhammad Farli Irdiansyah dengan C340-1211-028. Untuk 7 peubah yang kita pilih dari sisi numerik, kita memilih yang pertama bedroom, skala pengukurannya itu rasio. Lalu yang kedua bedroom, skala pengukurannya juga rasio. Lalu yang ketiga ada price, skala pengukurannya interval. Lalu yang keempat ada accommodates atau banyaknya tamu yang bisa menginap, skala pengukurannya juga rasio. Lalu dari sisi kategori, kita memilih property type, skala pengukuran nominal. Lalu yang kedua bed type, skala pengukurannya juga nominal. Lalu yang ketiga ada cancellation policy, skala pengukurannya ordinal. Baik, untuk platform dengan perubahan numerik dan skala pengukuran rasio bisa kita lihat di sebelah kiri banyak datanya berjumlah 996 dengan data yang hilang berjumlah 4. Lalu di data rata-ratanya bernilai 1,23 dengan nilai median 1, nilai modusnya 1, dan standar deviasinya bernilai 0,636, variansinya bernilai 0,404, interkuartilnya bernilai 0, ratio bernilai 8, minimumnya bernilai 0, maksimumnya bernilai 8, di kuartil satunya bernilai 1, kuartil 2-nya bernilai 1, dan kuartil 3-nya bernilai 1. Untuk histogramnya sendiri di interval 0 sampai 2,5 terlihat data yang meninggi lalu turun di interval 2,5 sampai 7,5. Untuk di grafik garis sendiri kita bisa lihat di interval 0 sampai 2 di mana data bernilai maksimum lalu turun di interval 2 sampai 6 dan naik kembali di interval 0,5 sampai 2,5 dan turun kembali di data 2,5 sampai 5,5. Untuk di diagram pendapatannya sendiri kita bisa lihat di data K1 bernilai maksimum, lalu di data 3,5 dan sampai seterusnya kita lihat bisa data bernilai minimum. Untuk di diagram pie-nya sendiri kita bisa lihat di data K1 itu bernilai 81%, diikuti data kedua 10% dan diikuti data-data selanjutnya. Next. Lalu yang kedua ada bedrooms dengan peubah numerik dengan skala pengukuran rasio. Di sebelah kiri kita bisa lihat jumlah datanya bernilai 1000 dengan data yang hilang adalah berjumlah 0. Lalu nilai mediannya 1,27, nilai mediannya adalah 1, nilai modusnya adalah 1, standar deviasinya bernilai 0,861, variansinya bernilai 0,741, interkuartilnya bernilai 0, range-nya bernilai 8, minimumnya bernilai 0, nilai maksimumnya bernilai 8, lalu kuartil satunya bernilai 1, kuartil 2-nya bernilai 1 dan kuartil 3 bernilai 1. Untuk histogramnya sendiri kita bisa lihat interval 0,0 sampai 2,5 data mengalami nilai maksimum lalu turun di interval 2,5 sampai 5,0. Next. Oke, untuk di grafik garisnya sendiri kita bisa lihat di interval 0 sampai 5 data mengalami nilai maksimum di data K1 lalu turun dan di bawah 100 di data 5 sampai 8. Untuk di grafik di batangnya sendiri kita bisa lihat data K1 memiliki nilai maksimum mencapai hampir 700, lalu ikuti data kedua mencapai 300 lebih dan seterusnya. Untuk di diagram pie sendiri kita bisa lihat data K1 itu memiliki nilai sampai 50% lebih, lalu diikuti data kedua dan seterusnya. Baik, untuk yang ketiga ada price dengan perubahan numerik dengan skala pengukuran interval. Untuk datanya sendiri kita bisa lihat di sebelah kiri berjumlah 1000 dengan data yang hilang berjumlah 2. Nilai mediannya ada 153, mediannya bernilai 115, modusnya bernilai 150, standar deviasinya bernilai 153, variansinya bernilai 22.998, interkuartilnya bernilai 99,3, range-nya bernilai 1485, nilai minimumnya bernilai 15, maksimumnya bernilai 1500, dengan kuartil pertama bernilai 75, kuartil 2 bernilai 115, dan kuartil 3 bernilai 174. Untuk histogram sendiri bisa kita lihat di sebelah kanan dengan interval 0 sampai 500, data mengalami nilai maksimum lalu turun kembali di interval 500 sampai 1000, data mengalami nilai minimum. Untuk grafik garisnya sendiri kita bisa lihat data mengalami naik turun dan mengalami nilai maksimum di interval 141 sampai 156.
Lalu data kembali turun dan mengalami naik di interval 193 sampai 210 dan kembali naik turun di interval 210 sampai 900. Untuk di diagram batangnya sendiri kurang lebih sama, di mana di interval 141 sampai 156 data mengalami nilai maksimum, lalu turun dan kembali naik di interval 193 sampai 210 dan mengalami naik turun dari 230 sampai 900. Untuk di diagram pie-nya sendiri kita bisa lihat yang bernilai 4%. Lalu untuk accommodates, pengubahnya numerik dan skala pengukuran rasio. Untuk data kita memiliki 1000, missing-nya ada 0, min-nya ada 3,1, median ada 2, modenya ada 2, standard deviation ada 2,07, variansi ada 4,28, lalu IQR atau interquartile range ada 2, lalu range ada 15, minimumnya ada 1, maksimumnya ada 16, kuartil 1 ada 2, kuartil 2 ada 2, kuartil 3 ada 4. Lalu sebelah kanan ada grafik histogramnya, mengalami nilai maksimal pada angka sekitar 2, lalu menurun kembali, lalu ada di 6 naik sedikit, tapi lalu turun kembali hingga 15. Ya, di sini ada grafik batang, grafik line chart, dan grafik pie chart. Untuk grafik batang, kita jumlah tamu yang terbesar ada pada angka 2, yaitu sekitar 440-an. Lalu untuk grafik line chart-nya sama, untuk tingkatan jumlah tamu yang kedua mengalami sekitar 440-an, lalu turun hingga akhirnya 16. Untuk pie chart yang didominan oleh poin kedua yaitu sekitar 44%, lalu diikuti dengan poin keempat sekitar 17%, dan poin ketiga sekitar 13%. Lalu untuk property type, peubahnya kategorik, skala pengukuran dan nominal. Untuk apartemen ada 66,9%, bed and breakfast ada 0,6%, boat ada 0,1%, butik hotel ada 0,2%, bungalow ada 0,7%, camper atau RV ada 0,3%, kondominium ada 2,7%, dorm ada 0,5%, guest suite ada 0,3%, guest house ada 0,4%, hostel ada 0,2%, house ada 22%, lalu hut ada 0,1%, in-law ada 0,2%, loft ada 1,6%, other-nya ada 0,2%, townhouse ada 2,7%, dan villa ada 0,3%. Di sini modusnya terletak pada apartemen, dan sebelah kanan ada grafik pie chart-nya didominasi oleh apartemen, sekitar 44%. Lalu untuk grafik batangnya terlihat di sini ya, apartemennya sekitar 60 ke atas hingga 70%, lalu diikuti dengan house untuk 20% ke atas 22%. Lalu untuk line chart-nya, dari apartemen turun drastis hingga ke bed breakfast, lalu dari hostel menuju house naik sekitar 22%, lalu turun kembali di hut-nya, lalu stabil di villa. Lalu ada bed type, termasuk peubah kategorik, skala pengukurnya ada nominal, di sini terlihat airbed 0,3%, couch ada 0,3%, futon ada 1,6%, pull out sofa ada 1%, real bed ada 96,8%. Di sini pie chart-nya didominasi oleh real bed, yaitu sekitar 96,8%. Lalu untuk grafik line chart-nya, dari airbed, couch, futon, hingga pull out sofa itu di 0,0%, di bawah 5%. Lalu real bed menaik drastis hingga 96%, lalu turun kembali di blank-nya. Lalu untuk grafik batang, airbed tidak terdeteksi, couch tidak terdeteksi, futonnya ada sedikit, sekitar di bawah 5%, pull out sofa di bawah 5% juga, real bed-nya seperti line chart tadi, di sekitar 96%, lalu hilang kembali. Selanjutnya di sini ada peubah cancellation policy atau kebijakan cancellation. Nah, di sini ada beberapa tipe cancellation policy. Yang pertama ada fleksibel dengan 29,3% properti, lalu moderate atau tengah-tengah, biasa rata-rata itu ada 25,4% properti, lalu strict atau ketat itu mencakup 45% properti. Selanjutnya ada super strict 30 dan 60, masing-masingnya adalah 0,2% dan 0,1%. Di sini bisa dilihat pie chart-nya. Dari yang paling banyak itu ada di ketat, strict, lalu kemudian ada di fleksibel, lalu moderate, dan sisanya adalah super strict 30 dan juga 6.
Di sini bisa kita lihat grafik garis dan juga grafik batangnya. Pada grafik garis bisa kita lihat bahwa fleksibel dan ke moderate-nya agak turun, lalu kemudian strict-nya naik ke tingkat 45% seperti yang tadi sudah kita bahas, lalu super strict 30, 60, dan juga blank-nya turun drastis. Nah, begitu juga dengan grafik batang. Di sini fleksibel bisa terlihat jelas sekitar 30% bawah dikit, lalu ada moderate sekitar 25%, strict naik lagi ke 46% tadi ya, lalu super strict 30, 60, dan juga blanknya kosong. Selanjutnya, di sini adalah tabel antar grup. Di sini kami menggabungkan peubah tipe properti dan juga akomodasi. Di sini bisa kita lihat rata-rata akomodasi dari properti butik hotel, other, villa, terus hingga ke guest house dan juga dorm. Nah, di sini kita membuat grafik rata-rata akomodasi tiap properti. Yang pertama ada grafik batang dan juga grafik pie. Ini grafik batang bisa kita lihat paling tinggi ada di butik hotel, rata-rata bisa menampung 10 orang. Lalu other bisa menampung 9 orang, villa bisa menampung 7 orang, hostel bisa menampung 5 orang, dan terus menurun ke bawah hingga ke dorm yang paling dikit, yaitu sekitar 1 orang atau 1,75 orang rata-rata. Nah, di sini bisa kita lihat dari pie chart-nya, yaitu butik hotel memimpin dengan 10 kuota tamu. Nah, masalahnya adalah akomodasi order. Kalau kita lihat lagi ke tipe properti, order ini hanya ada dua properti. Nah, salah satunya adalah 2 dan salah satunya adalah 16. Nah, di sini menimbulkan kesenjangan gitu ya, dan membuat grafik ini seperti tidak relevan. Oleh karena itu di sini kita menggunakan grafik box plot, yang mana di sini kita tidak menggunakan rata-rata saja, tapi kita juga menggunakan median, dan kita bisa juga melihat pencilan-pencilannya. Di sini kita dapat melihat dari semua tipe properti, mulai dari apartemen di paling kiri, lalu house, lalu juga townhouse, bed and breakfast, lalu hot. Di sini hot hanya garis karena hanya ada satu properti, lalu ada in-law, lalu ada loft, lalu kemudian ada boat. Nah, boat ini kembali seperti hot tadi yang hanya ada satu. Nah, di sini butik hotel yang warna kuning. Nah, di sini hanya ada 2, yaitu mulai dari 4 dan juga ke 16 akomodasi. Kemudian dilanjutkan dengan bungalow, camper atau RV, kondominium, villa, dorm, guest suite, kemudian ada guest house, hostel, dan ini lagi adalah order yang bisa menampung 2 tamu hingga 16 tamu. Nah, ini adalah bukti kalau misalkan akomodasi dari butik hotel dan juga order ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan yang lain. Kemudian di sini kami juga mengelompokkan tipe properti dan juga price. Di sini ada tabel yang bisa kita lihat dari tadi. Nah, ini kalau misalkan grafik-grafik, di sini ada grafik garis, grafik batang, dan juga grafik scatter plot. Masalahnya ada di sini terlihat kurang informatif atau terlihat kurang rapi. Nah, dengan begitu kita mengelompokkan grafik property type dan juga price, membaginya menjadi 3 klaster. Yang pertama ada klaster harga maksimum 1.500 hingga 1.000 dolar, klaster harga maksimum 900 hingga 450 dolar, klaster harga maksimum 140 sampai 82 dolar. Di sini klaster pertama dengan klaster dengan harga maksimum paling tinggi, yaitu di mana ada tipe apartemen, townhouse, house, villa, butik hotel, dan other. Di sini bisa kita lihat varian harganya mulai dari apartemen yang paling lebar ini dari 661 properti menjelang dari harga di sini bisa lihat sekitar 0 atau satuan. Lalu terus ke paling mahalnya atau paling tinggi harganya prices sekitar 1.200. Lalu diikuti dengan house di sini mulai dari 1 hingga ke 1.300 harganya. Lalu di sini ada townhouse, ini yang paling signifikan. Hanya ada sekitar 20 properti, tapi harganya mulai dari bawah sini hingga ke 1.500. Kemudian di sini ada klaster kedua, klaster harga maksimum 900 sampai 450 dolar. Di sini bisa kita lihat grafik scatter plot dan juga lainnya, yang mana mencakup tipe properti camper atau RV, kondominium, bungalow,
Love, dan juga Gue Suite. Di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya lumayan beragam dan juga memiliki harga yang ada yang murah, itu ada yang price-nya kecil dan juga ada yang price-nya besar. Ini yang paling besar bisa kita lihat sini ada Love, yaitu bisa sampai ke 900, yaitu puncak dari cluster ini, lalu disusul oleh kondominium ini ya. Kondominium, lalu di sini ada juga camper atau RV, dan juga Guesit, dan sini yang paling harga maksimum paling kecil yaitu Bungalow dengan harga maksimum sekitar $300. Selanjutnya ini adalah cluster terakhir, yaitu cluster harga maksimum 140 sampai 82, yang mana mencakup tipe properti bed and breakfast, hostel, hut, boat, guest house, in-law, dan juga dorm. Di sini kami menggunakan grafik batang karena kalau menggunakan grafik garis dan juga scatter plot agak kurang bagus di bagian hut dan juga boatnya, karena hut dan boat hanya memiliki satu properti. Begitu juga dengan hostel dan in-law yang hanya memiliki dua properti, sehingga kita menggunakan grafik batang. Namun, kita juga masih bisa melihat varian harga dari properti-properti 140 sampai $82 harga maksimumnya. Seperti di sini bed and breakfast, kita bisa lihat harganya mulai sekitar 35 hingga $37, lalu yang paling mahalnya adalah 125-an. Dan di sini di cluster ini yang paling tinggi harganya adalah in-law. In-law itu harganya 149, yang paling murahnya adalah 140. Lalu juga guest house 140 paling mahalnya, lalu paling murahnya ada 70. Nah, di sini kalau hut dan boat hanya ada satu properti, yaitu masing-masing harganya 70, boatnya juga 90-an. Baik, sekian pengolahan 7 ubah data perusahaan Airbnb dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.